Kita lanjutin lagi nih review Number One Sentai Gozyujir episode kelima, dimana episode ini akan berfokus pada debut dari Gozyu Unicorn dan perkenalan lebih jauh dengan karakter Ichikawa Sumino. Mari kita bahas. Episode ini dibuka dengan Sumino yang sedang melakukan kencan 3 orang bersama 2 pria. Namun ini bukan sekedar kencan biasa karena Sumino memiliki tujuan tersembunyi, yaitu menggali informasi tentang penculikan adiknya, yaitu Oto. Dengan kecerdikannya, Sumino menggunakan aktingnya yang imut untuk membuat kedua pria itu terpikat. Bahkan ia secara langsung menyentuh tangan mereka untuk membaca pikiran dengan cincin miliknya. Sayangnya, saat menyadari mereka tidak memiliki informasi yang berguna, Sumino segera meninggalkan mereka begitu saja. Di sini kita akhirnya diperkenalkan dengan karakteristik Sumino lebih detail ya. Dia memiliki sisi yang imut dan ceria, namun di balik itu semua ternyata dia cukup manipulatif, cukup cerdik juga bagaimana dia memanfaatkan ya keimutannya dan kelucuannya untuk menggayat perhatian, lalu dia manfaatkan hal tersebut untuk menggali informasi lebih jauh tentang adiknya, dan sepertinya dia memiliki rasa penasaran dan bagaimana dia memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa, khususnya terhadap misteri hilangnya sang adik. Di sini Sumino juga kita diperlihatkan dengan kemampuan dari Gozyu Unicorn Ring, di mana di sini kemampuannya adalah membaca pikiran atau membaca apa yang dikatakan dalam hati. Di sini Sumino masih menghadapi masalah di mana ia belum bisa engage ya. Di sini akhirnya Perdana Menteri Tonkatsu tuh kayak memperingatkan lah Sumino agar tidak mendekat lebih jauh lagi terhadap kasus ini. Namun dengan tegas tentunya di sini sudah clear ya, sudah jelas banget tujuan dari Sumino adalah untuk melakukan apapun demi menemukan sang adik, yaitu Oto. Melihat tekad Sumino, akhirnya Perdana Menteri Tokonatsu akhirnya memberikan sebuah cincin sebagai bentuk permintaan maaf dan bantuan, yaitu cincin dari Ryu Soldier, di mana di sini Sumino pun masih memiliki tekad untuk mengumpulkan semua cincin demi menyelamatkan adiknya. Jadi yang kita lihat di preview di mana Sumino dapat berubah menjadi Ryu Soldier adalah pemberian dari Tokonatsu. Setelah Sumino pergi, 2 pria yang tadi akhirnya meninggalkan restoran. Nah, salah satu dari pria tersebut akhirnya berubah menjadi Noan, yaitu Meddlesome Noan, di mana monster yang akan kita hadapi di episode kali ini yaitu Meddlesome Noan. Sementara itu, Sumino pergi ke kafe di mana para Gozyuger berkumpul, di mana akhirnya ia bergabung dengan mereka. Ia menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Gozyuger. Jadi di sini kita benar-benar clear banget nih dengan tujuan dari Sumino, yaitu untuk menemukan sang adik. Di mana di sini juga dijelasin kalau Sumino tuh punya rasa dendam kepada yang menculik adiknya 8 tahun yang lalu. Dia juga menjelaskan tentang latar belakang dia nih, dimana dia adalah seorang polisi tetapi dipecat karena terlalu gegabah, dan akhirnya ia bekerja sebagai detektif swasta demi menemukan penculik tersebut. Di sini akhirnya kita dapat melihat interaksi dari semua pemeran utama dari series Gozyuger ini ya. Sini lengkap lah timnya. Akhirnya mereka berinteraksi. Di sini ada perkenalan tipis-tipis seperti percakapan antara Kijino dan Sumino. Nah, akhirnya di sini sambil bercakap-cakap dengan kemampuan penciumannya, Hoero pun mencium sepertinya ada monster nih, alias ada Noan. Akhirnya di sini kita berlanjut nih. Kita bakal bahas nih pertarungan melawan sang Noan. Hoero, Rikuo, dan Ryugi dan Sumino akhirnya pergi menghadapi Meddlesome Noan. Monster ini menantang mereka dalam sebuah pertarungan ya bisa dibilang aduh kepo ya, kayak nggak jelas lah pokoknya. Malah di sini titik nyimengnya lah ketika menghadapi monster, di mana yang pertama kali menyerang ada Rikuo dan Ryugi ya seperti yang kalian lihat ya di seriesnya ini adalah nyimeng ya, alias nggak jelas ya, jadi tidak terlalu gimana-gimana. Lalu Kinjiro datang dengan pakaian seperti itu, pokoknya benar-benar gaje ya. Ini salah satu kekurangan terbesar nih dari Gozyuger kita menghadapi Noan, banyak nyimengnya ya. But itu sudah terjadi lah. Di sini yang seru adalah dimana ketika sedang bertarung seperti itu, ternyata di sini Sumino tiba-tiba menyemprot Hoero dengan semprotan merica lalu mencuri semua cincin mereka dan kabur gitu. Nah, Noan yang berkesan dengan tindakan yang dilakukan Sumino, akhirnya dia mencoba mengejar Sumino. Di sini Hoero tentu tidak tinggal diam ya, ia lalu mengejarnya juga. Dalam perjalanannya di sini Hoero melihat sisi Sumino yang lain, di mana di sini Sumino terlihat sisi tulusnya, sisi sayang anak kecilnya, di mana Sumino melihat seorang anak kecil yang jatuh dan terluka saat bermain. Lalu tanpa ragu ia menempelkan poster dengan pesan penyemangat kepadanya. Hoero yang melihat kejadian ini tentu semakin yakin kalau Sumino tuh sebenarnya orang baik. Hoero akhirnya berhasil mengejar Sumino, dan di sini akhirnya berhadapan juga dengan Noan dan kroco-kroconya. Di sini Sumino akhirnya mencoba bertarung, tetapi ia masih belum bisa henshin nih. Akhirnya di sini terjadi ya pertarungan nih Noan, dimana di sini Noan tuh ngikat si Hoero ya ke sebuah tiang, dan ia menunjukkan sebuah
kayak bando gitu ya miliknya Otto, yang di sini adalah katanya penuh sidik jari penculik yang sebenarnya. Namun di sini Noan memberikan syarat jika Sumino ingin mendapatkan barang bukti ini ya harus membunuh Hoeru. Salah satu pertanyaan besar ya, ini si monster dapat dari mana nih? Ini tidak terjelaskan nih. Masa tiba-tiba dapat gitu ya? Ini salah satu yang mungkin bisa dibilang jadi pertanyaan yang cukup membingungkan gitu. Kok bisa dapat gitu si barang buktinya ini? Padahal penting banget ya buat perkembangan karakter Sumino ke depannya gitu. Akhirnya Sumino mulai mempertimbangkan pilihan ini. Noan bahkan mengancam akan membakar bando itu. Namun di sini Hoeru mengatakan bahwa ia siap mati jika memang itu harus yang terjadi. Di sini Sumino dengan tegas bahwa ia tidak akan ragu melakukan apapun demi adiknya. Namun di sini Hoeru seperti yang di episode lalu dengan kata-katanya ya kepada Kijino, dan di sini episode ini kepada Sumino, ia menjelaskan tentang apa impian sejati Sumino gitu bertanya. Di sini Hoeru yakin kalau Sumino sebenarnya adalah orang yang baik yang ingin melindungi dan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Di sini dengan perkataannya tersebut, akhirnya Sumino mengingat kembali masa lalunya, di mana saat itu masih kecil ya, dan di situ masih sekolah lah Suminonya. Dan di sini kita tahu kalau cita-cita dia, mengapa dia menjadi polisi adalah ia ingin menjadi polisi agar bisa menyelamatkan orang-orang. Akhirnya dengan tekad yang diperbarui, Sumino menghancurkan rantai yang mengikat Hoeru. Noan marah dan membakar ikat kepala Otto, namun Sumino tidak goyah. Ia mengatakan bahwa ia sendiri yang akan menyelesaikan atau menyelamatkan adiknya tanpa bantuan Noan. Akhirnya di sini Sumino berhasil engage untuk pertama kalinya dan Henshin menjadi Gozu Unicorn. Akhirnya lengkap sudah. Dari tim Gozu User ini, kelimanya sudah Henshin, selimanya sudah berubah, bisa engage. Dengan kekuatan membaca pikiran, ia mampu mengantisipasi serangan Noan dan melawannya dengan efektif. Di sini pertarungannya benar-benar seru banget ya, dimana Sumino ternyata kemampuannya tuh cukup bagus ya, cukup keren juga nih scene-scene berantemnya dengan putaran-putarannya, dengan kecepatannya itu keren-keren banget. Di sini juga Sumino dibantu dengan para pria di sini ya, karena ada monster raksasa yang harus dihadapi. Di sini akhirnya ada debut juga dari Tega Sword Green, dimana ini adalah Tega Sword favorit aku ya. Aku dari semua Tega Sword paling keren di sini adalah dengan Tega Sword Green. Karena apa? Karena wah, itu si armor hijaunya itu benar-benar keren, apalagi kayak ada sayap-sayapnya. Lalu di sini juga finishingnya, wah itu keren banget sih, yaitu Cupid Raw Eagle Arrow Shot, dimana dengan panah-panahnya terbang dulu terus mana-manahin, itu benar-benar keren banget ya. Kemampuan terbangnya juga luar biasa sih. Di sini juga debut juga dari Ryu Soldier Ring yang dipakai oleh Sumino untuk menghadapi Meddlesome Noan, yang kemampuannya sebenarnya sama aja ya dengan Ryu Soldier. Akhirnya dengan pertarungannya berhasil diakhiri dengan kemenangan dari Gozu Unicorn dan berhasil menyelamatkan orang yang tadi diajak kencan oleh Sumino. Nah, plot twist di akhir ya, ini bakal menjadi pembahasan yang sangat menarik ke depannya. Apa yang bakal terjadi ke depannya, dimana akhirnya setelah bertarung mereka semua kembali ke kafe. Sini Sumino menegaskan bahwa meskipun ia belum menyerah pada balas dendam, ia tetap akan mengejar impiannya menjadi polisi, dimana dia tetap bertekad untuk menemukan siapa nih yang nyulik adiknya. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah mata abu-abu, dimana ia bersumpah akan menangkap pelakunya dan memberikan keadilan kepada pelakunya. Di luar, Rikuo dikerumuni oleh penggemar yang meminta tanda tangan. Ia terkejut saat melihat bahwa mereka memiliki foto lamanya dan menjadi sesuatu di mana mereka mengagumi era di mana Rikuo matanya abu-abu. Ini akan sangat-sangat menarik. Yang jadi pertanyaan adalah apakah Rikuo terlibat dalam penculikan sang adik dari Ichikawa Sumino yaitu Otto, dan bagaimana hubungan mereka ke depannya, ini patut dinantikan. Overall untuk episode ini masih sangat seru ya, dibanding episode 1, 2, 3 ini cukup seru ya, dibanding sama episode 4 sama-sama serunya. Yang menarik adalah bagaimana plot twist di akhir, karena ini akan membuka kemungkinan yang seru hubungan antara Rikuo dan Sumino. Apakah hubungan mereka tidak akan berjalan lancar, dan bagaimana nanti Sumino akhirnya menyelesaikan kasusnya, dan bagaimana terungkap nih siapa penculik dari Otto. Tentu ini akan sangat seru untuk dinanti. Di sini juga di episode kali ini kita bisa melihat perkembangan karakter Sumino ya.
dan juga pertarungannya cukup keren untuk episode ini. Debut dari Tega Sword Green dan debut dari Gozu Unicorn dikemas cukup sangat baik. Kekurangannya ya tetap saja dengan nyimeng-nyimeng dari si monsternya itu sih, ya mau gimana lagi ya guys ya. Mungkin demikian saja untuk pembahasan atau review dari Gozu Junior episode kelima. Kalau kalian punya teori tersendiri atau pembahasan tersendiri, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten tokusatsu seperti ini, kalian boleh follow semua sosial media. Ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan di Playstation. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow, mari kita berubah.